Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus agar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada pagi hari ini boleh sampai dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas napas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menerima firman-Mu. Firman yang akan menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Firman yang akan menuntun kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan ya Tuhan, boleh selaras dengan apa yang ingin Kau sampaikan pada umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Diamkanlah seluruh suara di dalam hidup kami ini Tuhan, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat marifat daripada Allah turun untuk kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian yang sangat diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan saya sebelum membaca firman Tuhan atau kita sama-sama merenungkan, memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferry Uli. Saya sudah menikah dan dikaruniai oleh Tuhan 3 orang anak. Dan pada saat ini saya bekerja di Raja Wali Televisi. Dan saya juga atas izin Tuhan diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Dr. Panggabean SHMTH untuk membantu menjadi di kaum muda Gereja Pentakosta Cilincing. Juga saya diizinkan untuk membantu dalam pelayanan di STT Tribakti bagi media program Janji Manis. Itu sedikit perkenalan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang mungkin belum mengenal saya. Nah, saudaraku, ini ada satu janji kebenaran firman Tuhan yang ingin sama-sama saya bagikan kepada saudara. Mari sebelum kita merenungkan, saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk Alkitab kita, Perjanjian Baru dari Surat Rasul Paulus buat jemaat di Kolose, Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Sudah dapat semua? Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai yang 17. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Kolose 3 ayat 15, Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Karena itu sebagai orang panggilan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, hendaklah kasih sebagai pengikat yang ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat yang 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur atau hidup bersyukur dalam kata dan perbuatan. Nah, saudaraku, seringkali kita melihat atau kita merasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa kita menemukan banyak perbedaan, baik dalam suku, baik latar belakang, atau apapun. Banyak sekali kita menemukan, bahkan hubungan antara pimpinan dan hubungan pertemanan, bahkan kalau yang sudah berkeluarga di dalam hubungan suami istri pun kita suka menemukan ya, artinya ada perbedaan. Sulit sekali untuk mendapatkan satu kondisi di mana kita bisa kompak. Namun demikian pada pagi hari ini ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara, bahwa ada satu kesamaan di antara kita yang ternyata kalau kita sadari, hal yang sama itu adalah hal yang membuat kita sadar bahwa kita hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Sebelum lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian membuka Alkitab kita Perjanjian Baru, Roma 3 ayat yang ke-23. Mari, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian membuka Alkitab kita dari Roma 3 ayat yang ke-23. Nah, ini yang saya mau bagikan saudara. Ini yang sama dari antara kita. Hal yang sama yang pertama saya akan bacakan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang sama saudaraku dari kita. Seorang reformator Calvin berkata bahwa dia menyebutkan kondisi ini adalah radical corruption atau radically, kerusakan yang besar, kerusakan yang banyak, kerusakan yang begitu kuat. Ini satu kondisi yang sama, saudaraku. Analoginya adalah tidak peduli saudara, latar belakang saudara, mungkin saudara sudah berkata bahwa saya seorang pelayan Tuhan, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang yang benar. Tapi latar belakang kita adalah kita mempunyai kesamaan berangkat dari satu kondisi dalam kondisi kerusakan yang besar. Analoginya seperti kalau saya sedikit tidak bermaksud menyamakan, tetapi untuk menyamakan persepsi kita, saya akan ambil contoh tentang harimau. Harimau itu lahir bukan dia makan daging dulu baru dibilang binatang buas, tetapi harimau itu lahir, dia sudah memang terlahir sebagai binatang buas, baru dia makannya makanan yang sifatnya daging dan mungkin yang bernyawa gitu ya. Itu yang kira-kira sedikit saya jelaskan untuk pendekatan bahwa kondisi kita, kesamaan kita adalah yang sudah ditulis pada Roma 23 ayat 3 ini. Nah, hal yang kedua yang sama dari diri kita adalah ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan
dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya tahu bahwa di grup ini kita memiliki latar belakang, ada beberapa saudara-saudara yang memiliki latar belakang pendidikan teologi atau bahkan sudah pelayanan. Atau beberapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di grup ini, saya tidak tahu latar belakang saudara apa, tapi yang saya mau bilang, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara bahwa ada dua kesamaan yang melekat pada kita. Apapun kondisi kita, saudara mau bilang saudara sudah pelayanan bertahun-tahun, tapi apa yang saudara miliki hari ini adalah kasih karunia, keselamatan yang kita kasih karunia kita. Itu yang sama-sama saya mau mengajak bahwa berdasarkan pemahaman atas kedua hal yang sama dari kita, itu akan menyadari kita akan melakukan apa sebagai tindakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa yang mau kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada pagi hari ini? Ada dua hal yang saya mau jelaskan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, yang saya mau berbagi kepada saudara. Yang pertama adalah keutamaan Kristus dan keunggulan Yesus Kristus. Itu saudara dapat lihat pada Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Saya tidak akan membacakan di tempat pada kesempatan kali ini. Mungkin setelah ibadah ini atau ada kesempatan lain saudara bisa membaca dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Ini adalah berbicara tentang keutamaan dan keunggulan Yesus Kristus. Ini yang sama-sama saya mau kembali merimain untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus adalah esensi dari segala hal karya penyelamatan yang sudah Allah ciptakan di dalam kehidupan kita, siapapun kita. Kenapa saudaraku? Kalau kita mengacu pada surat Paulus ini, pada saat Rasul Paulus melakukan pelayanannya di Efesus selama 2 tahun, berita yang tersebar tentang keutamaan dan keunggulan Yesus Kristus itu tersebar bahkan sampai ke seluruh Asia dan juga Kolose. Walaupun Rasul Paulus belum pernah ke Kolose. Jadi kalau untuk pendekatan pemahaman Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang atau berkhotbah atau memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus itu, kalau saya dari Jakarta itu kekuatan beritanya itu sampai ke Depok, sampai ke Bekasi, bahkan sampai ke Cirebon. Analoginya kira-kira seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, alasan yang membuat Rasul Paulus untuk melakukan tindakan pemberitaan secara tertulis atau pewartaan secara tertulis ke Kolose, alasannya adalah saya sedikit mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian lihat sejarah dulu ke belakang kenapa Rasul Paulus melakukan hal ini. Karena Rasul Paulus melihat adanya pengajaran yang dilakukan di beberapa daerah pada saat dan zamannya, ada satu pengajaran yang coba menggemboskan atau mengkerdilkan tentang kisah atau tentang pemberitaan Yesus Kristus pada zaman. Itu sedikit kita latar belakang kita mundur sedikit untuk memahami apa yang Rasul Paulus lakukan pada saat itu, tujuannya apa. Yang kedua adalah nasihat-nasihat praktis dari Rasul Paulus terhadap orang Kristen, khususnya pada saat ini, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang telah mengalami keselamatan daripada Tuhan, yang kalau kita baca dari Roma 3 ayat yang 24 tadi, secara cuma-cuma kita terima, dan kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, apapun tugas dan panggilan kita masing-masing. Dan saya tidak akan berpanjang lebar untuk renungan kita pagi hari ini. Saya mengerucut pada Kolose 3
ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan bacakan lagi untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, menegaskan bahwa poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini buat kita adalah, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana damai sejahtera Kristus itu dan perkataan Kristus itu tinggal di dalam hati kita? Caranya, kalau saudara-saudara, Bapak Ibu ingin tahu adalah bukan bagaimana kita pandai berkhotbah, itu bukan jaminan. Bukan mengharuskan saudara sekolah Alkitab, tidak. Atau saudara menjadi memegang atau memimpin satu tanggung jawab khusus, tidak. Saya mau tegaskan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana damai sejahtera Kristus itu tinggal di dalam diri kita, apapun kondisi dan status kita, dan perkataan Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Syaratnya cuma satu, saudaraku, adalah hidup baru. Saya tidak bilang bahwa beberapa anggota di grup ini atau beberapa teman-teman atau beberapa hamba Tuhan yang bergabung di tempat ini belum hidup baru, tapi saya hanya mengingatkan, lagi-lagi firman Tuhan itu selalu didengungkan, selalu kita dengar atau selalu kita lihat, selalu kita baca, itu untuk merimain apa yang sudah Tuhan tanamkan di hati kita. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ketiga. Saya mengajak sedikit, kali ini banyak buka Alkitab, saudara-saudara, untuk lebih merimain kita dan panggilan kita. Yohanes 3 ayat 3, saya mau bacakan buat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku, ya, firman Tuhan dengan tegas berkata pagi hari ini buat kita, siapapun. Nah, inilah salah satu keunggulan Kristus. Saya punya keturunan dari kakek, saudara mau bilang gitu, sampai kepada saudara pelayanan, itu bukan jaminan untuk saudara bisa masuk kerajaan Allah. Saya mengenal ada hamba Tuhan, ya, dia pengerja gereja, bahkan kinerjanya itu luar biasa. Baru dengar orang batuk aja mungkin dia sudah kunjungi dan doakan, saudara. Bahkan ketika di akhir hidupnya dia dipanggil Tuhan, itu yang hadir, saudaraku, di acara pemakaman di rumahnya, bahkan sampai ada 10 paduan suara mungkin. Nah, saya mau bilang, hal itu pun bukan jaminan kalau saudara belum hidup baru. Siapapun kita. Kenapa, saudaraku? Saya sedikit lagi mau merimain bagaimana saudara kasih damai sejahtera Tuhan dan perkataan Kristus itu tinggal di dalam kita, dwelling within me. Bagaimana damai sejahtera dan perkataan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita? Adalah dengan hidup baru. Saya sedikit, saudaraku, esensi kejatuhan manusia, menyinggung sedikit latar belakang kejatuhan manusia ini. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, esensi dari kejatuhan manusia bukan pada saat manusia memakan buah. Tapi esensi dari kejatuhan manusia adalah language, pemutarbalikan bahasa. Allah berfirman kepada Adam, buah atau pohon yang ada di Taman Eden ini, yang posisinya kalau saat ini kita tahu itu posisinya di Irak, boleh kamu makan, tetapi jangan sekali-sekali kamu makan buah yang ada di pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tapi ular berkata, jadi satu kali setelah Adam
Kalau pasal yang kedua ayat yang ke-18, aku akan menjadikan seorang penolong bagimu. Artinya setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kira-kira analoginya Adam dan Hawa masuk ke dalam sebuah taman, a beautiful garden, yaitu Taman Eden. Saya tiba-tiba ular berbisik bahwa kira-kira gini, Hawa, buah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, tapi buah satu ini boleh kamu makan. Saudara bisa lihat bahwa esensi kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah language, bahasa, kata-kata. Nah, kata-kata ini kalau kita kembali melihat pada cerita tadi, harusnya Hawa bilang pada ular ada, kamu salah. Tetapi sebegitu saya mau bilang pada pagi hari, begitu kata atau bahasa untuk mendoktrin seseorang sehingga paradigma orang itu bisa berubah. Dengan kata-kata, kalau kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangkan, sebuah kata, sebuah language dapat merubah keyakinan seseorang, merubah pemikiran seseorang. Dan harusnya kalau pada saat Hawa bertemu dengan Adam bisa menolak itu. Karena Adam yang mendengarkan perintah itu langsung awalnya. Dia bisa menolak dan dia bisa berkata kepada Hawa, tidak. Tapi ternyata pada faktanya bahwa Adam pun tidak melakukan itu. Jadi kalau sedikit kita mereview pasangan suami istri, ternyata kalau suami itu takut sama istri sudah sejak dari zaman Adam dan Hawa, saudaraku. Saudara mungkin boleh jenderal, boleh jenderal. Tapi kalau mau pro di rumah bilang no, saudara juga tidak mungkin tanda tangan. Kira-kira begitu ya, saudaraku. Saudaraku, berdasarkan esensi dari kejatuhan manusia dalam dosa, saya mau ajak Bapak saudara-saudara sekalian melihat bahwa betapa kekuatan bahasa atau language itu berpengaruh, berdampak pada kehidupan kita hari lepas hari. Saudara bisa melihat Alkitab, pembangunan Menara Babel, Tuhan kacaukan dengan bahasa. Analoginya kira-kira orang Jawa berbahasa Papua gitu, atau orang Batak berbahasa Sulawesi. Saudara lihat bahwa kekuatan bahasa bisa mengacaukan. Proyek pembangunan Menara Babel itu dikacaukan oleh Tuhan dengan apa? Dengan bahasa, language. Nah, saudara juga mungkin membaca tentang kisah turunnya Roh Kudus berbentuk lidah-lidah api, tongue. Dan saudara juga melihat bahwa perintah Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah apa? Dengan bahasa tertulis, dengan bahasa lisan, yaitu perkataan firman. Jadi kita bisa melihat bahwa kekuatan dari bahasa ini sangat penting dipahami oleh kita, siapapun kita, di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara kalau melihat kondisi hari-hari ini, saudara bangun pagi, kalau saudara atau menonton siaran televisi, isinya semua membuat saudara hilang sukacita. Karena yang disampaikan itu walaupun itu berita, ya itu bahasa. Kalau saudara hari ini seperti Pak Ketua bilang, yuk kita cari Tuhan yuk. Itu yang luar biasa, saudara. Kita memulai hari ini, kita sudah menginstal informasi di otak kita dengan sebuah firman Tuhan. Itu yang luar biasanya ketika saya mendengar Bapak Ketua bilang, yuk anak-anak bangun yuk. Kita memulai hari ini mencari wajah Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Karena apa? Hari-hari ini sadar atau tidak sadar dengan kondisi politik, dengan kondisi yang kita dengar hari ini, kalau kita melihat informasi-informasi di gadget atau apapun saudara mendapatkan informasi, isinya semua hal yang dapat mencuri sukacita kita. Dan mencuri sukacita itu adalah memang selalu target kerjanya itu. Steal, kill, and destroy. Mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Nah, alangkah sangat menyedihkannya ketika seorang Kristen memulai harinya dengan menginstal atau mendengar informasi atau apapun bahasa yang mereka dengar sesuatu yang negatif. Nah, berdasarkan tema kita pada hari ini, saya mengerucut pada ayat yang ke-17 dari Kolose 3 ayat yang ke-17 tadi. Saya akan bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saya mau berdasarkan ayat 17 ini ingin menyampaikan kepada saudara bahwa jangan sampai kita salah memahami ayat yang ke-17 ini. Saudaraku, bahwa dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara sudah diingatkan bahwa saudara punya kelemahan tubuh, jangan makan babi, jangan makan daging anjing, tapi saudara dengan kesombongan saudara berkata, dalam nama Tuhan Yesus saya makan ini. Saya mau hal ini dipahami baik-baik ya, jangan juga disalahartikan bahwa saya bilang bahwa di dalam nama Yesus tidak ada kekuatan yang membentuk satu keimanan. Maksud saya adalah ayat 17 ini mau menegaskan kepada kita bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan berarti kita bisa hidup bebas semau kita. Salah satu contoh lagi, saudara mau isi bensin ke pom bensin, dalam nama Tuhan Yesus, isi bensinnya kata petugasnya, dalam nama siapa aja boleh Pak, tapi bayar. Bukan berarti ketika saudara bilang dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa minta itu dengan gratis. Atau saudara datang ke mall dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa pilih pakaian seenaknya atau apapun barang yang saudara ingin miliki. Saya mau dalam nama Tuhan Yesus ini, saudara-saudara pahami. Salah satu contoh yang paling jelas adalah ketika saudara mengalami atau dalam satu kondisi yang saudara harus mendisiplinkan diri saudara, jangan pernah saudara lakukan untuk melakukan larangan atau hal apapun yang menjadi keharusan yang saudara lakukan dengan dalam nama Tuhan Yesus, saudara akhirnya melakukan hal itu. Saya mau tekankan jangan pernah coba itu. Saya pernah punya teman saudaraku, teman pelayanan, dia sudah tidak boleh makan durian, tapi dengan gagahnya dia ngomong, dalam nama Tuhan Yesus pasti ini tidak berdampak apa-apa. Dia makan banyak sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Jam 4 paginya dia kena heart anfall dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Mungkin juga Tuhan kaget kali melihat dia akhirnya begitu. Wih, tadi kayaknya dia gagah sekali. Itu sekedar kondisi yang pernah saya alami yang terjadi pada teman saya, saudara. Artinya saya mau ayat 17 ini juga jangan salah dipahami. Nah, berdasarkan tema yang hidup bersyukur dalam kata dan perbuatan ini, saya mau membagikan ada 3 poin, saudara. Yang pertama adalah, kalau melalui perkataan, rasa syukur saudara itu atas pengorbanan, atas keselamatan yang kita terima cuma-cuma itu, saudara harus mengimplementasikan itu. Yang pertama adalah dengan perkataan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua dengan perkataan yang benar. Yang ketiga dengan perkataan yang membangun hidup orang lain. Saudara, kenapa untuk perkataan ada 3 poin ini yang menjadi pembahasan saya? Ada satu keluarga dan dia memiliki seorang anak laki-laki. Pada saat hari Minggu waktu sebelum masa PPKM, saya bertanya kepada anak muda ini, kenapa kamu tidak gereja? Saya tidak mau, Bapak selalu bilang saya bangsat. Saudara bisa bayangkan. Bapaknya bilang anak ini bangsat. Satu perkataan, saudara. Dia akhirnya menghukum dirinya untuk tidak mau beraktivitas dalam bidang kerohanian karena kata-kata yang dikeluarkan ayahnya. Akhirnya sampai pada satu ketika karena ayahnya terlalu sering bilang bangsat, anak ini terlibat satu kasus penyimpangan obat terlarang, saudaraku. Karena dia selalu bilang bangsat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, betapa kekuatan perkataan itu. Pagi hari ini saya mau katakan berdampak pada siapa perkataan itu, saudara sampaikan.
Kalau saudara mengatakan bahwa anak saudara atau rekan saudara, teman saudara bodoh, terus dia akan jadi bodoh, saudara. Sama-sama kita pahami atau mengingatkan kepada saudara pagi hari ini. Marilah kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun hidup orang lain. Saudaraku, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan satu kesimpulan, saudaraku. Rasa syukur saudara implementasikan dalam perkataan 3 poin tadi, dan perbuatan contohnya adalah ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melakukan hal-hal yang baik, orang di sekitar kita bisa merasakan Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita. Orang di sekitar kita bisa melihat Yesus Kristus melalui hidup kita. Jadi, hidup bersyukur dengan perkataan dan perbuatan tadi adalah melakukan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun orang lain, dan berbuat sesuatu yang baik agar orang di sekitar kita bisa melihat Kristus dan merasakan Kristus melalui hidup kita, sehingga rasa syukur yang saudara lakukan dalam perkataan dan tindakan atau kegiatan atau perbuatan hari lepas hari itu berdampak membangun bagi banyak orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami telah menyelesaikan renungan kami pagi hari ini Tuhan. Kami memohon Tuhan agar kiranya Roh Kudus-Mu meneruskan apa yang menjadi hal-hal yang kurang sehingga pemahaman kami mungkin tidak lengkap karena hal-hal yang mungkin belum tersinggung baik Tuhan. Bapak, pagi hari ini Tuhan sebagai hamba Allah, hamba berdoa buat semua yang ikut serta di dalam grup ini mengambil bagian Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat seluruh pribadi yang bergabung dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, apapun kondisi mereka, latar belakang mereka, Engkau yang paling mengetahui Tuhan. Tapi sebagai hamba Allah, hamba ingin memberkati semua yang ada di grup ini Tuhan. Hamba berdoa agar kiranya belas kasihan-Mu turun, sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi kerinduan siapapun yang pada hari ini Tuhan mengambil bagian pada ibadah doa pagi ini Tuhan, boleh merasakan kehadiran Yesus Kristus di dalam hati mereka pagi hari ini dan mengimplementasikan hal itu Tuhan, sehingga keberadaan kami semua dimanapun kami berada Tuhan boleh berdampak besar buat orang lain guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan kita yang sungguh besar dan mulia, bahkan Dia dahsyat. Yuk